Imam Asyuyuti dan Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya juga memberikan bahwa apa kriteria dikatakan sahabat. Ada yang menyebutkan 4 syarat dia disebut sahabat, ada yang menyebutkan 3 syarat. Imam Asyuyuti menyebutkan cuma 3. Kalau dia terpenuhi 3 ini dan ada 3-tiganya, maka dia adalah sahabat Nabi. Yang pertama adalah man laqiya Rasulillah, yaitu mereka yang berinteraksi dengan Nabi. Walaupun ada buku yang mengatakan melihat Nabi. Interaksi dengan melihat lebih umum adalah interaksi. Karena kalau memakai kata melihat, ada sahabat yang bersama dengan Nabi tunanetra, tidak bisa melihat Nabi. Kalau kriterianya adalah orang yang melihat Nabi, maka Abdullah Ibnu Maktum ini tidak masuk kategori sahabat. Tapi man laqiya, siapa yang berinteraksi dengan Nabi, artinya dia pernah berinteraksi, itu bisa melihat, mendengar, menyaksikan, bersapa, mendengarkan ucapan beliau, maka itu kategorinya adalah berinteraksi. Abu Jahal berinteraksi, Abu Lahab berinteraksi. Kurang apa kalau kita lihat Abu Thalib itu kan interaksinya bukan sekedar interaksi kayak sahabat mungkin. Ini paman kepada kemenakan, mengasuh Nabi sejak usia 8 tahun, melindungi Nabi, bukan lagi interaksi. Tapi kalau sekedar berhenti di kalimat barang siapa yang berinteraksi dengan Nabi sahabat, maka sudah barang tentu Abu Thalib adalah sahabat Nabi. Tapi syarat yang kedua adalah wa yu'minu billahi wa rasulih. Dia berinteraksi, tapi syarat kedua adalah dia mutlak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dari sinilah menyebabkan Abu Lahab tidak masuk gitu. Karena ada juga kita yang menyesal, kenapa ya kita lahir di zaman sekarang, kenapa tidak lahir di zamannya Nabi. Kan kita lihat Nabi. Iya, kalau kita jadi Abu Jahal, nah, dia lahir di zaman Nabi juga ya. Tinggalnya malah di dalam Ka'bah. Tapi kan bukan masalah lahir di zaman itu, tapi tentang keimanan. Nah, ini yang kedua ya, harus beriman. Yang ketiga adalah wal mautu ala yu'min nabi, dan dia harus wafat dalam keadaan beriman. Karena ada awalnya sahabat yang berinteraksi dan dia beriman, tapi akhir hayatnya dia murtad. Dan kita tahu Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah Nabi, itu perang-perang yang beliau lakukan itu perang terhadap murtadin, perang riddah, itu terhadap orang-orang murtad. Jadi dia awalnya berinteraksi dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi matinya tidak dalam keadaan beriman, maka dia gugur menjadi sahabat walaupun kupingnya pernah mendengar sabda Nabi, walaupun matanya pernah menyaksikan gerakan Nabi. Tapi ketika dia mati dalam keadaan tidak beriman atau murtad, maka dia hilang sebagai kategori sahabat. Nah, inilah 3 syarat mereka yang bisa menjadi kategori sahabat yang dijamin oleh Nabi sebaik-baik manusia yang di zaman beliau. Nah, ada sahabat hadirin sekalian, beliau itu hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak bisa berinteraksi dengan Nabi. Siapa itu? Waktu sahabat-sahabat diminta hijrah pertama kali ke Habasyah, ke Ethiopia, itu ada raja di sana yang bernama Asama bin Abjar. Nah, Asama bin Abjar ini tadinya dia beragama Ahlul Kitab, tapi kemudian dia menjadi Muslim. Tapi karena dia tinggalnya di Afrika, sampai dia wafat tidak pernah melihat Nabi, maka dia disebut dengan tabi'in. Kenapa? Nanti kita bahas secara singkat saja. Dan ketika beliau meninggal, Rasulullah SAW pertama kali melakukan sholat gaib terhadap jenazah itu atas meninggalnya Asama bin Abjar ini.
radhiyallahu anhu. Nah, jadi itu ya, kita sudah masuk kepada definisi keturunan Nabi. Sekarang berapa jumlah sahabat Nabi? Waktu pertama kali wahyu itu turun, mereka yang tercatat dalam hari-hari pertama masuk dalam pangkuan Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya hanya 4 orang. Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Abu Bakar As-Siddiq. 4 orang ini adalah manusia-manusia pertama yang masuk ke dalam pangkuan Islam. Dia adalah batu pertama, karena yang pertama 3 orang tinggal serumah, yaitu Khadijah, Ali, dan Zaid bin Harisah, yang tidak lain adalah khadim beliau, budak beliau yang diangkat nanti jadi anak angkat. Nah, Abu Bakar teman mainnya Nabi. Inilah orang pertama yang masuk ke dalam pangkuan Islam. Baru ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan jumlah sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan khususnya ketika sudah di Haji Wada, beliau itu berkhutbah di hadapan lautan manusia. Jumlah beberapa literatur menyebutkan kaum muslimin atau sahabat yang hadir pada wukuf di Arafah kali itu berjumlah hampir 110.000 orang. Dari 4 orang menjadi 100.000 dalam waktu 23 tahun. Kullukum ashabi. Semuanya itu adalah sahabat Nabi. Kullukum adil. Setiap sahabat itu adil. Tidak diukur dari hari pertama dia masuk Islam dengan yang hari terakhir masuk dalam Islam. Sama kategorinya. Mereka semua adalah sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Yang tadi kalau kita ini berinfak 1 Jabal Uhud, kebaikan infak kita tidak bisa menyamai 1 mud para sahabat. Nah, sekarang hadirin sekalian, kalau ada jumlahnya 100.000 orang sahabat, kira-kira sampai detik ini kita hidup, berapa sahabat yang sudah kita kenal? Saya hakul yakin di sini selesai kita 4 sahabat itu. Ini biar kita bangun tidur, belum cuci muka, bangun tidur sudah sebutkan 4 sahabat ini, kita hafal mati. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan begitu. Itu 4. Nah, ini sahabat ada 110.000 orang. Dan semua mereka adalah laboratorium kebaikan. Semua adalah kolam referensi kebaikan. Yang kepada mereka lah bibit-bibit pertama Nabi menyemai Islam itu di hati mereka. Itulah manusia-manusia unggul yang pernah ada di bumi ini. Yang Islam itu dalam hati mereka, yang Quran dalam hati mereka itu adalah tafsir hidup yang jalan. Nah, sayangnya kita ini lebih menghafal 10 pemain Manchester United ketimbang 10 sahabat Nabi lah gitu. Ada yang hafal nomor sepatunya, ada yang artis-artis juga dihafal, tapi bukan artinya kita harus menghafal. Maksudnya di mana mereka itu dalam hati dan pikiran kita. Saya waktu SMA itu ada peninggalan buku orang tua saya itu, penerbitnya itu Muhammad Toha itu. Dia bukunya tebal begini, yang 60 sahabat Nabi itu. Ada warna hijau, biru, ungu itu. Mungkin hadirin yang apalagi yang sudah sepuh biasanya itu ada itu. 60 sahabat Nabi. Itu 60. Sekarang kalau kita di Masjid As-Salam ini ya, berapa sahabat Nabi yang kita hafal? Anggaplah 10. Al-Asyarah Al-Mubasyiratu bil Jannah. Setidaknya itu 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Selain 4 itu pasti kita hafal. Nah, tapi bahwa mereka adalah manusia yang telah Allah jamin keislamannya, telah Allah ridhoi, telah Nabi garansi. Lantas bagaimana kita mengenal mereka? Setelah kita harus mengenal Nabi awalnya ya. Jadi mengenal sirah Nabi, kemudian sirah para sahabat. Nah, sekarang hadirin sekalian,
jumlah sahabat yang 100.000 orang itu setelah Rasulullah wafat, maka kan 100.000 sahabat ini masih ada di Masjid Nabawi, masih ada di Masjid Makkah Al-Mukarramah. Nah, orang yang kemudian datang setelahnya tidak bisa melihat lagi Nabi secara fisik. Mereka cuma lihat kuburan Nabi di Masjid Nabawi. Maka mereka yang hanya bisa melihat kuburan Nabi, sedangkan mereka menyaksikan di masjid itu masih ada sahabat-sahabat Nabi, itulah tabi'in. Dia tidak bisa melihat lagi Nabi, tidak pernah lagi melihat fisiknya Nabi. Datang cuma lihat ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada sahabat-sahabat Nabi yang lain, maka itu jatuhnya tabi'in. Nah, kalau sahabat-sahabat ini habis semua, nah tidak lagi bisa bertemu sahabat, jadi mereka cuma melihat muridnya sahabat. Itulah tabi'ut tabi'in. Jangankan melihat Rasul, melihat sahabat Nabi aja sudah nggak ada. Maka mereka cuma menyaksikan muridnya sahabat, maka jatuhnya mereka adalah pengikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in.